Terus, deh. Jadi yang pertama nih, ayah nyantai-nyantai. Gue bikin konten nih nyaman gue sendiri. Yang pertama ya, terus untuk di sini gue nggak bisa nyontohin ikan. Yang pertama bahasan kita kegiatan sehari-hari gue ya. Sehari-hari ya gitu aja. Paling gue cuci apa? Kalau waktunya ganti air, gue pasti ganti air 2 hari sekali, gue pasti. Gue intip ikan, ya gue puter gitu. Udah main stick, beres, kasih makan, beres gitu. Kenyang banget, alhamdulillah. Nah, cuma di sini gua kan pakai air sumur. Kadang itu air sumur kadang bagus, kadang jelek. Kalau air sumurnya bagus, ketika kita pakai daunnya doang ya, dia bakalan ada kayak ngeres banget. Air tuh kayak apa? Banyak kotoran yang mengendap di bawah seperti debu gitu. Nah itu tuh biasanya kalau di gua biasanya muncul di musim hujan. Biasa di musim hujan. Nah, gimana cara nanggulanginnya? Ini gula merah pakai americano. Ini enak nih, cuma 1.500 pakai es, cakep. Kayak kopi mahal. Terus sambil nyeduh kopi ya. Kalau gua nyeduh kopi pakai gula merah. Kenapa pakai gula merah? Ya karena kalau gula merah itu tidak merusak kopi. Glukosa yang tidak terlalu merusak kopi. Tapi bagusnya nggak pakai gula. Bagusnya ya, cuma tetap gue pakai gula tapi dikit. Taste kopinya tetap terjaga intinya gitu. Kita balik lagi ya. Jadi gue tuh pakai ketapang. Nih, kita balikin kameranya dulu ya. Aduh, bisa. Ini malah foto. Ini balikin kameranya gimana ya? Gak bisa cok. Asli gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu lagi, lupa lagi gue. Gimana balikin kameranya? Biasanya bisa. Ini nih, gue simpen di sini. Jadi ketapang. Gue simpen di tempat tertutup. Gue diemin. Kalau orang sekarang bilangnya diekstrak ya, tapi ini bukan diekstrak. Gue diemin 2 hari, maksimal gue 2 hari atau maksimal 3 hari lah. Kalau ketapangnya, jadi gini kalau gue, misalkan air gue lagi jelek nih, ya kan? Kalau air gue lagi jelek, jadi jadi si ketapangnya tuh gue masukin ember tadi tuh, cuma gue tutup atasnya. Maksimal sehari. Nanti kalau udah sehari daunnya lu angkat, lu buang aja. Atau misalkan sayang, yaudah jemur lagi buat yang di renan aja. Nggak terlalu segar tapi better daripada nggak ada ketapang. Kalau lu misalkan sayangan ketapang tuh susah lu ininya ngolahnya, walaupun murah ya.
Nah udah gitu, udah di apa, udah misalkan udah sehari, nah baru lu masukin plus dikit-dikit terus cus warnanya smooth aja, jangan terlalu kuning, jangan terlalu pekat gitu, jangan juga terlalu sedikit, jangan sampai lu ngasih ketapang tuh jangan sampai ikannya sampai nggak kelihatan. Kenapa? Satu, taninya terlalu tinggi, ikan nanti lemas nanti pas diaduk. Yang kedua, biasanya kalau ketapang itu terlalu pekat untuk ikan, jadi si ikannya nih nanti pas di air putih pas ngaduk pucet, kaget air, karena pH-nya terlalu jauh. Dia biasa terlalu, karena dia udah terbiasa di air pH bener-bener rendah gitu. Asli itu sering kejadian kalau terlalu pekat ketapangnya. Yang kedua, kalau ketapang terlalu pekat, ikan terlalu ngepres badannya, terlalu dipresnya terlalu jauh. Ini udah kayaknya kebanyakan isi gua. Seperti itu. Nah ini dari segi ketapang yang dari sehari-hari gua gitu loh. Lu kan sering lihat ya, gue sering nunjukin plus gua. Gue sering nunjukin plus gua yang memang airnya tidak terlalu pekat. Yang kedua, gue pas muter tuh, jadi gini, gue ada beberapa ikan pas gue putar tiba-tiba bacol. Jadi galak banget tuh, gue putar pias atau gue masih hitam, tapi pas gue main mestik kurang agresif atau sering ke bawah. Ada yang sering ke bawah tapi pengen tinggal lu main stick atau kasih untulan, makanya tuh untulan tuh gitu. Ketika lu muter di tempat besar, kalau makannya ikan-ikan yang agak susah diputar tuh enakannya di agak besar tempatnya. Ketika lu muter, dia kan gini ya, suka gini ya. Kalau ada untulan dia ngikutin tuh, untulan kan sering mojok, dia sering ada di pojokan di bawah di ini, jadi dia ngikuti melawan arus. Atau gue biasa pakai ikan-ikanan ya, di luarnya ditempel-tempelin aja biar yang lawan arus gitu. Bukan banget kayak ngerokok aja, pejang di YouTube nih, ngerokok aja bisa jadi masalah nih. Nah, kopi kemanisan. Sekarang jam berapa? Jam 3 tuh. Dah. Bismillah. Nah, jadi gini. Biasanya permainan ikan itu menjadi jelek itu bisa jadi ada beberapa faktor ya. Tapi kita ngomongin faktor kerawatan dulu biasanya. Kita lebih condong kerawatan dulu. Biasanya dari rawatan. Ikan yang ngelawan putaran, cemang tidak agresifnya nggak naik-naik. Ini kucing minta bukain pintu. Yang keluar pinanya. Ini pelakunya nih. Nah, apa tuh tadi gue lupa. Oh iya, karena rawatan. Biasanya ikan itu kan, jadi lu ngetesnya gini kalau ikan tuh. Kan pertama dari renan air putih terus air ketapang lu intip. Lu udah intip ya, lu terserah tuh, lu mau capein segimanapun terserah, lu mau jantar, lu mau pale, bala-bala terserah itu. Itu sudah 100% adalah cara lu. Nah, udah itu semua, walaupun ikan tidak terlalu galak. Ada ikan memang nggak terlalu galak kalau udah digituin. Nanti galaknya pas di
berjalannya waktu, berjalannya rawat. Jadi gini, pertama tuh kan ikan kita, jadi rawat ikan tuh gini, pertama tuh ikan ngalor ngidul ya, nggak apa-apa ya, ngalor ngidul jadinya. Pertama rawat ikan tuh gini, ini kita dari pertama banget ya, dari renan ya, jangan dari lu. Dari apa? Kita ngangkat ikan dari renan. Berarti yang pertama kita langsung ke ide, adaptasi air, ruangan, biar mata dia terbiasa, pupil dia terbiasa terang, biar nggak kaget. Yang kedua, full capek. Kita untuk, jadi yang full capek ini kita hanya untuk tenaga ikan gitu. Selain itu tidak ada lagi. Full benar-benar capek, dicapain benar-benar capek, dia nol tenaganya, kita kuras habis-habisan. Gue habis moto nih, gue sambil geratak-geratak kayak nyantai ya. Kita full capein, udah full capein, terserah lu mau seperti apa. Nah udah gitu baru berjalan lawat. Berjalan lawat tuh bukan hanya untuk tenaga aja, menjaga agresif, menaikkan agresif, nurunin agresif, ngelatih gaya main. Jadi berjalan rawat kalau kita telaah lagi itu fungsinya banyak banget. Rawat itu paling riskan di pertengahan, paling riskan. Maksudnya pertengahan tuh pas abis udah dicapain. Nah itu titik terpentingnya rawat tuh di situ. Nah ikan yang ada karakter ikan yang dia galak tuh pas di pertengahan, di pertengahan rawat tuh galak, nanti turun nih, agresifnya turun. Kalau lu tetap paksa dilatih terus, itu biasanya itu udah seminggu ke atas dilatih terus, ikan ini akan kayak ikan turun pompas diaduk. Makanya tabu ya, ikan itu tabu, susah. Gua nggak peduli konsep perawatan lu seperti apa, gua nggak peduli apa cengaco apa lu rawat. Yang penting di akhir, di pas ngadu ikan itu tenaganya ada, tenaganya ngisi, nggak kalah pukul, seger, ikan seger. Makanya gue selalu yang penting ikan seger, yang penting ikan seger. Maksudnya gini, bukan seger hanya gini kan, ikan kan goyang jarang mukul, bukan dia agresif goyang, tapi dia nggak kalah pukul, kalah pukul pun paling mentok itu 4-2 atau 3-1 ya disebut. Ya paling mentok tuh 3-1. Itu paling mentok. Dia udah pukul 3, lu mukul sekali. Enaknya dia mukul sekali, kita mukul sekali, atau dia mukul 2 kali, kita mukul sekali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya 1-3 pun udah berat sebenarnya. Cuma itu kita gua kasih batas toleransi lah ke si ikan ini gitu. Tapi kan ikan kontrol atau asal beda cerita lagi gitu loh. Cuma nggak terlalu relevan untuk ikan asal sekarang, paling kontrol. Untuk gue pribadi kontrol tuh kurang. Tapi untuk sebagian orang yang punya alasan tertentu, itu tidak masalah. Atau memang sikon ikan itu apa? Sisikon ikan itu sisiknya keras, kalau gigitannya sakit,
agak greget gitu kalau kayak gitu, atau sering memang karakternya seperti itu, mentalnya double, itu nggak masalah. Lu mau bikin walaupun dia misalkan harusnya karakternya gancang dikontrolin biar dapat duit plusnya banyak, ada. Oh iya, gue disclaimer juga bahwa gini, kadang ikan gue bagus, kadang ikan gue jelek, kadang super banget, kadang biasa aja. Ya itulah ikan, itulah di ikan. Gue pun ya turun naik, nggak mungkin selalu di atas. Enaknya di ikan gitu, hanya beda 2 hari atau hanya beda 3 hari, lu bisa lu dari atas gunung tiba-tiba ada di laut. Lu di puncak, lu punya ikan yang susah, bener-bener susah kalah, tiba-tiba muncul carian baru, dem 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 dem, tiba-tiba lu ada di bawah titik terendah ikan paling jelek. Jangan aneh, no bet gitu. Gitu. Yang gue tekenin adalah yang satu, yang penting size-nya kalau ngadu size-nya jangan terlalu besar, kalahnya jangan tebal, jangan beda pala besar gitu. Sama ikan itu segar. Oke lah, segitu aja. Buat gue mendingan judulnya ngalor ngidul aja ya. Sekian, terima kasih.